Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pengajian malam kemarin, malam minggu yang sudah lewat. Watbim bi'ilmil fiqhi summa usulihi. Salah ya. Wabada bi faradil aini summa amal bihi summal kitabi fa sunnati mutarattilah. Watbi bi'ilmil fiqhi summa usulihi summal bawaqira inta dari jamin bila. Oke, sekarang kita menjelaskan tentang ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Apa sih ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari? Yang pertama, ilmu tauhid. Yang pertama ilmu tauhid. Yang keduanya ilmu ahwalil qalbi, ilmu tingkah laku hati, atau suka disebut ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Yang ketiganya ilmu syariati, yaitu ilmu syariat, suka disebut juga ilmu fikih. Ya. Nah, ketiga ilmu ini hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Maka kalau seseorang tidak mengkaji ketiga ilmu ini, maka berdosa ya. Berdosa. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, yang ketiganya ilmu fikih. Ilmu tauhid itu membahas apa saja sih? Membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaib bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi para rasul, sifat-sifat yang jaib bagi para rasul. Nah, dan juga yang lainnya ya. 20 sifatnya ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hadisi, qiyamu binafsi, wadaniyat qudrat iradat, ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu ilmu yang wajib ya, 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kalau sekarang mah kita sedang menjelaskan ilmu tasawuf ya. Kitab Kifayatul Azkiyah ini menjelaskan kita ilmu tasawuf. Ya, satulah ilmu tauhid, wujudnya, sifat wujud. Allah teh wajib disifati wujud. Wujud teh ada. Apa dalilnya? Dalilnya wujudu hajihil makhlukoti. Kalau di dalam kitab Tijan ya, wujudu hajihil makhlukoti, adanya ini beberapa makhluk. Kalau kita ditanya apa dalil yang menunjukkan adanya Allah, gampang, adanya makhluk. Adanya makhluk, adanya ciptaan itu menunjukkan adanya sang pencipta. Gitu, itu logis ya, dalil aklinya.
Tuh, kita tidak membahas tentang ilmu tauhid ya secara detail karena kita sedang belajar ilmu tasawuf. Nanti ada bagiannya. Ada nggak di sini? Belum ada. Nanti dikondisikan. Ustaz Andri mah ini ya? Fikih ya? Ustaz fikih tinggal ininya tah berarti. Ilmu tauhidnya belum di ini. Diborong. Ilmu tasawuf gak banyak ini pembahasannya ya. Masya Allah. Oke. Nah, ilmu tauhid ini ya kita mempelajari tentang malaikat ya, malaikat. Malaikat itu siapa sih? Malaikat itu ibaduhu la ya'sunahu fima amarahum bi fima umiru hum bih ya wa yaf'aluna ma ya'maruhum bi wa la ya'kuluna wa la yashrabuna. Ya, ilmu tauhid juga menjelaskan tentang malaikat. Malaikat itu siapa sih? Malaikat itu adalah hambanya Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu malaikat. Ya. Nah, kalau manusia mah pertengahan antara malaikat dan iblis ya. Jadi manusia itu pertengahan dari malaikat dan iblis. Kalau malaikat mah taat terus, gak pernah maksiat, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau manusia pertengahan, ya. Kalau manusia pertengahan, kadang taat, kadang maksiat gitu. Nah, pertengahan dah manusia. Kalau kajiankeun ya, sebutkan ustadz juga ya, tetap ada namanya kesalahan atau melakukan dosa mah ada wayanya. Karena kan ustadz mah tidak maksum, tidak dijaga, tidak seperti para rasul, para nabi. Para rasul, para nabi memaksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Berarti seperti malaikat ya. Kalau kalau umatnya mah tidak. Kajiankeun ustadz kiai kita tetap ada ada kesalahannya lah gitu. Ada saat dia melakukan dosanya. Mungkin bukan dosa besar, mungkin dosa kecil ya. Kalau dosa besar mungkin jarang. Masa ustadz mabuk, ustadz jinah pelacuran jarang, tapi mungkin ada, bukan tidak menutup kemungkinan ya. Oh banyak, kira aku banyak. Nah intinya seperti itu. Tadi apa? Malaikat. Nah manusia itu di tengah-tengah antara malaikat dan iblis. Kalau iblis mah selalu melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kebaikan, kebenaran. Emang sifatnya seperti itu, sifat iblisnya seperti itu, menggoda kepada manusianya. Kalau iblis itu disebutkan di tafsir Jalalain, iblis teh abul jin cenah disebutnya teh. Abul jin, bapaknya jin cenah iblis teh. Ya. Bapaknya jin. Di tafsir Jalalain sebutnya seperti itu. Nah, ada ya, itu malaikat. Dan malaikat juga tidak makan dan juga tidak minum. Ya. Tuh, malaikat mah tidak makan, tidak
minum. Ya. Tidak. Terus juga kita ya di dalam ilmu tauhid juga menjelaskan tentang kitab-kitabnya Allah yang diturunkan. Ya, ada apa aja? Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Terus juga menjelaskan tentang para rasul. Ya. Pertama, Allah mengangkat rasul ataupun nabi itu Nabi Adam alaihi salam, dan diakhiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ya, ini akidah ini, tauhid ini akidah dan harus kita yakini. Ya. Gitu. Kalau di Indonesia ada yang mengaku nabi ataupun rasul, nah itu bohong, itu udah. Nabi palsu enggak sudah. Karena kita mah punya pedoman ilmu tauhid. Bahwa di ilmu tauhid dijelaskan ya, penutup para nabi itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa di Indonesia ada yang ngaku nabi, saya habis tapa di gunung ya dapat wahyu. Oh. Salat tadinya 5 waktu jadi Jumat doang misalnya. Itu mah ya jangan dipercaya, ataupun punya syariat yang lain. Dah. Itu rasul. Terus di dalam ilmu tauhid juga menjelaskan tentang kiamat. Ya. Soal atau pertanyaan munkar nakir. Ya. Terus hari perbangkitan, surga, neraka. Ya, hisab, mizan, pertimbangan amal, sirot. Sirotnya jembatan ya. Yang di bawahnya itu neraka. Itu beda-beda itu orang itu kalau melewati sirot itu jembatan itu beda-beda. Ada yang seperti kilat, cepatnya ya, cepatnya. Ada yang seperti binatang yang larinya cepat, seperti itu. Ada yang berlari, ada yang jalan seperti ini, jalan cepat ya, apa namanya itu? Jalan. Ada yang lari, ada yang setengah lari, setengah berjalan gitu kan. Sebutnya naon teh? Ada yang ngesod, ada yang merangkak. Tergantung amalannya di dunia dulu ya. Ada yang terjatuh ke dalamnya, ada tergelincir masuk ke neraka tadi bawah. Ya. Nah, itu. Nah, itu ilmu tauhid. Ya. Terus di dalam ilmu tauhid juga ya menjelaskan takdir, soal takdir, bahwa segala sesuatu itu sesuatu yang terjadi pada kita itu atas takdirnya Allah. Tidak terlepas dari takdirnya Allah. Mau menurut kita enak ataupun tidak enak, itu semuanya udah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Gitu. Kita berkumpul di sini itu hakikatnya takdir dari Allah. Kita sebagai manusia tidak bisa menolak kalau Allah sudah menentukan. So, kita nyebarin undangan, udah misalnya ke kampung ini udah diundang semuanya misal untuk menghadiri pengajian. Bahkan di kampung sebelahnya
kampung tetangga dan sebagainya. Udah diupayakan lah. Udah bahkan misalnya kita sudah menyediakan makanan enak misalnya nih. Ayo yang mau hadir tetap ya, yang bisa menghadiri pengajian di sini orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah gitu. Gak bakalan bisa kekuatan kita itu mengalahkan takdirnya Gusti Allah. Tidak akan bisa. Tapi syariat tetap harus dijalankan. Ya, kita mah orang ahlu sunnah wal jamaah. Harus ini. Kalau mau misalnya kita sakit, ya harus bersyariat dengan berobat gitu. Jangan langsung ke hakikat, jangan. Sakit nanti juga kalau Allah berkehendak menyembuhkan mah sembuh, enggak makan obat juga. Enggak bisa gitu. Manusia itu diwajibkan untuk bersyariat. Mau misalnya pinter harus bersyariat. Syariatnya apa? Belajar ngaji. Ya. Walaupun bisa saja Allah memberikan ilmu tanpa belajar, bisa saja. Tapi bahasanya kita ini siapa gitu? Anak kiai juga belum tentu kalau nggak belajar mah, ya belum tentu pinter. Harus bersyariat semuanya juga. Walaupun mungkin ada keberkahan dari orang tuanya kalau kiai mah. Saya pernah tuh pesantren di Jepara, disuruh oleh Abah Nandang 2 bulan belajar amsilati di sana. Saya belajar sama Kang Hadi, ya Hadi, orang Cikarang. Dari Al Muslih teh berangkat, suruh berangkat saya dan Abdul Hadi, orang Cikarang, berangkat ke Jepara ya ceritanya. Belajar amsilati. Ternyata di Jepara itu santri-santrinya tidak hanya orang biasa, anak-anak orang biasa gitu. Ternyata banyak Gus, disebutnya Gus teh, anak kiai. Banyak anak kiai di sana yang belajar, ya yang mondok di sana ya. Santrinya ribuan. Saya belajar di sana. Dibarengin nih saya ceritanya. Ngaji sama Gus sama anaknya kiai. Ternyata bener anaknya kiai mah hafalannya cepet tak. Pinter banget. Jadi amsilati teh ada 5 jilidnya, ada 5 jilid. Kalau mau naik jilidnya harus setoran dulu tuh, setoran bait alfiyah teh. Nah, kalau anaknya Gus itu anak kiai mah cepet-cepet hafalannya. Aduh, saya kok kalah ini, apa bukan anak kiai. Jadi benar emang ada keberkahannya dari orang tuanya itu benar. Saya merasakan sendiri itu. Anak kiai paling pintar benar itu. Masya Allah. Ada keberkahan dari orang tuanya. Nah itu ya ilmu tauhid. Yang keduanya ilmu ahwalil qalbi atau ilmu tasawuf lah ya, ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu membahas tentang akhlak yang terpuji ataupun akhlak tercela. Apa akhlak terpuji? Misalnya seperti tawakal kepada Allah, ikhlas, ya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tobat dari maksiat, takut dengan azabnya Allah, ya, mengharapkan rahmatnya Allah, juhud, tidak cinta dunia, ya, sabar, ridho dengan keputusan Allah, cinta kepada Allah, ya. Nah itu adalah sifat-sifat yang terpuji. Nah itu ada di kitab tasawufnya, kitab akhlak.
Terus menjelaskan tentang sifat-sifat tercelanya seperti apa? Sifat tercela seperti al-kizbu ya, berbohong. Ya. Terus marah, hasad atau iri. Al-bukhlu, bukhlu teh pelit. Ya. Wahubul jah, cinta kedudukan. Wahubud dunia, cinta dunia. Wal kibru ya, sombong. Ujub, ria. Ya, nah itu sifat-sifat yang tercela. Itu adanya di pembahasan di kitab tasawuf, kitab akhlak, ilmu ahwal qalbi. Terus yang ketiganya ilmu syariat. Nah, ini atau ilmu fikih lah ya, suka disebut ilmu fikih. Nah, ilmu fikih juga wajib mempelajarinya. Seperti apa? Seperti bab toharoh, bersuci ya, bagaimana caranya mensucikan najis ya, ada najis mughalazoh, ada najis mutawasitoh, ada najis mukhaffafah. Bagaimana tah caranya? Nah, nanti Ustadz Andri nya bagiannya itu. Ini mah lagi belajar ini mutasawuf. Terus salat, membahas tentang salat. Ya, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, pembahas. Terus pembatalan salat. Itu juga harus dipelajari, wajib tak? Bagi setiap individu, bagi setiap manusia, setiap orang ya. Wajib tak? Yang sudah balik berakal ya. Bahkan nanti kalau kita punya anak, sebelum balik itu harus diajari tentang caranya bersuci, caranya sholat, itu harus diajarkan tak orang tua tuh. Soalnya kalau dia sudah masuk balik ya, nah itu dia wajib tuh, si anak tersebut udah wajib melakukan sholat 5 waktu. Terus ketika bulan Ramadan wajib puasa gitu. Dan harus tahu nanti si anak tersebut harus tahu ya, apa nih syarat-syarat sahnya puasa ya. Terus pembatalan puasa itu apa aja harus tahu ya. Nah, ada anak ya, anak DTA nanya ke saya, Pak, kalau makan ataupun minum wudunya batal enggaknya cina? Maka pajarkan mas, iya mana puasa namanya. Nah, pembatalan wudu disamakan dengan pembatalan puasa. Nanya kayak gitu ya, gak apa-apa ya, anak kecil ya. Kata saya ya enggak ya. Makan dan minum itu tidak membatalkan wudunya. Nah, itu harus dipelajari tak anak. Ya. Makan enggak. Ya. Masya Allah. Kita wajib tak? Ya. Haji, zakat. Kalau kita punya objek, kalau zakat mah, misalnya punya domba. Kita punya domba, tak banyak dombanya teh, lebih dari 40. Nah, itu wajib kita mempelajari tentang zakat. Ya, karena kita punya objeknya. Ya, karena punya barang yang wajib di zakat, ya, ataupun punya sawah. Waduh, sawahnya banyak ya, beberapa hektar. Hektaran sawahnya juga. Bos padi. Nah, itu harus tak? Si bos padi itu harus mempelajari tentang zakat. Domba sama, bos domba harus tak? Kalau nggak punya objek zakat mah belum wajib mempelajari ilmu zakat teh. Sama haji juga. Ya. Kalau mau berangkat haji baru wajib mempelajari tentang haji. Kalau belum
daftar belum, punya uang belum, misalnya belum daftar lah gitu, belum daftar haji, itu berarti belum wajib mempelajari tentang haji ya. Gitu. Tentang pernikahan juga itu wajib kalau orang yang mau menikah, wajib ya. Nafkah teh sehari kepada istri teh berapa, nah itu harus itu tentang ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari ya. Ada 3 ilmu tadi. Satu apa? Ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiganya ilmu fikih ya, wajib mempelajari. Adapun ilmu yang hukumnya fardu kifayah, kalau fardu kifayah mah kalau sekampung ya, kalau ada seorang satu aja nih yang melaksanakan itu semua, sisanya orang-orang yang lainnya itu tidak berdosa. Tapi kalau sekampung itu tidak ada yang mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah, maka sekampung itu berdosa ya. Fardu kifayah itu apa? Seperti mempelajari ilmu tajwid, seperti mempelajari ilmu tajwid, ataupun hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada tambahan katib cenah, ilmu kedokteran. Nah, berarti kita teh ya di kampung ini harus ada dokter, harus ada mantri ya, ada dokternya. Nah, ketika ada orang yang sakit teh ya ada yang mengobatinya. Da ustaz mah teu bisa nyembuhkeun apa anu nyeri beuteung gitu ya, kita bisa kecuali ustadznya yang emang benar-benar soleh, yang ketika berdoanya diijabah oleh Allah gitu. Ada nggak ustadz? Ya ada aja sih ustadz juga, tapi bukan dengan obat, tapi dengan bacaan Al-Quran gitu. Sebutnya teruqiyah, diruqiyah ya. Bisa aja ustadz juga, bisa aja ya, tapi dibacakan doa-doa atau ayat-ayat Al-Quran. Seperti anak panas nih, anak panas kita bacakan ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim, tiupkeun ya, ya naru bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api ya sejuklah, bardan wassalaman, dan selamatkanlah ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Dan doanya ketika Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke dalam api atau mau dibakar ya. Ketika itu Allah berfirman ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Nah itu juga bisa kalau anak kita panas misalnya, ataupun orang lain panas ya, tiupkan gitu, jampe pakai tadi ayat tadi, insya Allah ya. Kalau Allah menghendaki sembuh ya sembuh. Nah itu ilmu tib, ilmu kedokteran. Ada juga yang fardu kifayah nih. Mana tadi teh? Pertanian, ilmu pertanian tanya, harus tahu ya tata caranya bercocok tanam. Terus
hijamah teh bekam, berbekam. Nah, dulu pernah saya diajarin tuh ada gurunya tata cara berbekam ya. Wal khiyatoh, menjahit, eta fardu kifayahnya. Menjahit aja di tukang jahit. Nah, itunya harus adanya orang yang menjahit. Itu ilmu-ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Lanjut atau udah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya, ataupun mungkin tergelincir dari saya, mohon dimaafkan ya. Yang salah mutlak itu kesalahan dari saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.